Pertanyaannya justru begini, apakah kurban itu bagian dari kegiatan masjid atau bukan? Kalau itu bagian dari kegiatan masjid, maka menggunakan kota infak untuk biaya operasional kegiatan ini bisa kita terima. Dan sebaliknya, kalau itu bukan bagian dari kegiatan masjid, berarti penggunaan kota infak untuk kegiatan kurban adalah penyalahgunaan amanah. Open Mic ANB. Ustadz mau tanya tentang kota infak masjid, Ustadz. Karena di sekitar kita itu ada masjid, ada kota infak. Sebenarnya sebagai takmir itu apa saja yang dia harus perhatikan terkait dengan kota infak ini, Ustaz? Peruntukannya terutama, Ustaz. Boleh dipakai untuk apa saja dan uang ini bisa digunakan untuk apa, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bisa menggunakan standar al-'ada muhakkamah. Apa yang berlaku di masyarakat itulah yang menjadi acuan hukum. Dan kita tahu bahwa secara urf, secara budaya di masyarakat, ketika dia memasukkan uangnya ke kota infak masjid tanpa identitas ya, yang di situ tidak menyebutkan peruntukannya, maka mereka memahami ini peruntukannya adalah untuk operasional masjid. Oleh karena itu biasanya takmir ketika membutuhkan biaya yang sifatnya bukan operasional, misalnya untuk pembebasan lahan atau untuk santunan fakir miskin di sekitar masjid, biasanya takmir akan membuat pengumuman tambahan dalam bentuk misalnya poster atau pengumuman di mikrofon, diumumkan secara lisan, sehingga jamaah paham bahwasanya ini nanti digunakan untuk apa. Atau misalnya takmir mau menggalang dana untuk kaum muslimin di Palestina, dia akan kasih tulisan bahwa infak hari ini akan kita sumbangkan ke Palestina. Ini semuanya menunjukkan bahwa ketika tidak ada identitas di kota infak itu, dalam arti tidak menyebutkan peruntukannya, berarti kembali kepada hukum asal, yaitu dipakai untuk operasional masjid. Tanggung jawab takmir dalam hal ini, yang pertama, dia harus paham itu amanah. Sehingga jaga harta ini jangan sampai hilang, jangan sampai kemudian teledor. Yang kedua adalah disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Kalau itu digunakan untuk infak masjid, maka dia harus gunakan untuk operasional masjid. Tidak boleh untuk selain operasional masjid. Dan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Sehingga kalau amanahnya A, dia tunaikan A, amanahnya B, dia tunaikan B. Nah. Ini, Ustaz, kalau bicara operasional berarti, Ustaz, rapat pengurus, Ustaz. Kadang kan takmir itu ada rapat, kemudian nanti akhirnya ada konsumsi. Bisa nggak, Ustaz, diambil dari uang infak tadi? Atau mungkin kalau gaji itu mungkin bisa gitu ya. Jadi sebenarnya yang masuk dalam cakupan operasional masjid ini contoh-contohnya apa saja, Ustaz? Supaya kita punya semacam gambaran gitu ya. Oh, ini tuh operasional, oh yang ini bukan operasional gitu, Ustaz. Unsur masjid kan tidak hanya fisiknya. Dan justru yang lebih utama adalah kegiatan. Kita bisa bayangkan masjid dengan fisik yang bagus, fasilitas lengkap, tapi nggak ada kegiatannya. Tentu saja kita tidak sebut ini masjid yang makmur. Sehingga fisik bagian dari operasional, kegiatan juga bagian dari operasional. Kegiatan mungkin cakupannya luas, termasuk diantaranya persiapan. Dan jika kita sebut bahwa rapat itu bagian dari kegiatan, ya kita bisa katakan biaya untuk rapat ini adalah bagian dari operasional. Tentu saja dengan standar agar tidak sampai memperkaya diri. Misalnya rapat masjid ada presensi tanda tangan, siapa yang tanda tangan dapat amplop. Nah, kayak gini kan mungkin berlebihan. Tapi kan sama dengan rapat di lembaga dan instansi tempat kerja. Ya jangan disamakan lah. Yang ini perusahaan profit, yang ini murni sosial. Sehingga ketika mereka rapat masjid, kemudian ada snack misalnya, atau makan yang itu tidak sampai menguras dana yang banyak, insya Allah masih bisa ditoleransi. Termasuk juga misalnya biaya untuk kebersihan. Tentu saja biaya kebersihan tidak hanya alatnya atau bahan kebersihan, tapi lebih kepada tenaga. Sehingga menyediakan sapu, menyediakan alat gosok, kemudian cairan-cairan sabun, tapi nggak ada yang mengerjakan. Mereka tidak mungkin kerja sendiri. Tenaga ini justru yang lebih mahal. Di saat ada tenaga yang dibutuhkan
kemudian di situ kita harus membayar, maka bayaran ini masuk sebagai bagian dari operasional. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang itu adalah kegiatan masjid. Ini boleh diambilkan dari uang infak. Nah. Baik Ustaz, ini bentar lagi Ustaz, kita mau Idul Adha. Berarti kan di masjid akan ada aktivitas kurban Ustaz. Mulai dari mungkin tadi pemotongan, penyembelihan, ada bentuk panitia kurban dan seterusnya. Bisa nggak Ustaz, kurban ini kita ambil biaya operasionalnya dari infak masjid? Karena kan berdasarkan penjelasan Ustaz tadi ya, ini adalah bagian aktivitas masjid, kegiatan di masjid. Nah, berarti boleh dong kita ambil kebutuhan operasional untuk penyelenggaraan kurban dari masjid. Masuk nggak Ustaz kalau seperti itu? Pertanyaannya justru begini, apakah kurban itu bagian dari kegiatan masjid atau bukan? Kalau itu bagian dari kegiatan masjid, maka menggunakan kota infak untuk biaya operasional kegiatan ini bisa kita terima. Dan sebaliknya, kalau itu bukan bagian dari kegiatan masjid, berarti penggunaan kota infak untuk kegiatan kurban adalah penyalahgunaan amanah. Jika kita lihat dari beberapa isyarat dalil, bahwa kita bisa simpulkan kurban itu bukan kegiatan masjid. Yang pertama, bukan syarat kurban itu harus kolektif. Orang bisa berkorban sendiri. Bahkan jika kita lihat dari dohir, dari keterangan sahabat Abu Ayyub menceritakan bagaimana kurban di zaman Nabi SAW, beliau mengatakan, kana rajulu yudhahi bisyati anhu an ahli baitihi. Seseorang menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Sehingga dohirnya mereka itu kurban sendiri. Dan kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa Nabi SAW membentuk tim untuk penyelenggaraan kurban. Beliau pernah memasrahkan kurban beliau ke Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian untuk zakat, Nabi SAW membentuk tim yang disebut dengan amil. Bagian yang bertugas menarik, bagian yang bertugas menjaga ketika sudah dikumpulkan. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertugas untuk menjaga zakat. Nah, sementara kurban kita tidak menjumpai itu. Jadi pernah ada kasus atau pernah ada kejadian beliau mewakilkan. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib itu tim ketika itu? Kita tidak tahu. Dan ini nggak ada hubungannya dengan masjid. Karena itu kegiatan di luar. Kemudian dalil yang lain yang bisa kita jadikan sebagai indikasi bahwa kurban nggak ada hubungannya dengan masjid. Kurban itu kan kegiatan utamanya menyembelih. Dan menyembelih itu akan berhubungan dengan najis. Di mana darah yang memancar, yang disebut dengan ad-dam al-masfuh, adalah najis dengan ijma' ulama. Sehingga tidak mungkin kegiatan yang bersinggungan dengan kotoran, dengan sesuatu yang najis, disebut sebagai bagian dari kegiatan masjid. Oleh karena itu ketika orang menyembelih kurban, dan kemudian itu dilakukan di masjid, ini pelanggaran. Anda melakukan kegiatan yang sifatnya najis, penuh dengan kotoran, di tempat yang seharusnya dijaga kesuciannya, yaitu masjid. Dan kita bisa lihat dalam penjelasan para ulama tentang tempat-tempat yang dilarang dipakai untuk sholat. Salah satunya kan RPH, rumah potong hewan, Masjid Zarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dinyatakan bahwa di antara tempat yang dilarang untuk sholat, di antaranya adalah Masjid Zarah. Ada 7 tempat ya disebutkan dalam hadis itu. Meskipun hadis ini dhaif, tapi ulama dengan tegas mengatakan bahwa Masjid Zarah kenapa dilarang? Karena dia mirip sebagaimana mazbalah, mirip seperti tempat sampah, yang juga termasuk dilarang untuk sholat di tempat sampah. Karena itu tempat kotor. Dan seharusnya sholat dilakukan di tempat yang suci, tempat yang bersih, bukan tempat yang kotor. Nah, ini semua menunjukkan bahwa masjid dengan kurban itu dua kegiatan yang berbeda. Maka kalau disebut bahwasanya kurban itu kegiatan masjid, jauh sekali. Padahal tidak ada hubungannya. Bahkan ini dijauhkan seharusnya dari masjid, bukan dilaksanakan di masjid. Karena ini adalah kegiatan yang bersinggungan dengan praktek atau benda-benda najis dan kotoran. Baik,
Kemudian jika kita sepakat dengan kesimpulan ini, maka kurban bukan kegiatan masjid. Sehingga konsekuensinya adalah menggunakan kota infak masjid untuk biaya operasional kurban, baik sifatnya diutangkan atau dikasihkan tanpa dikembalikan, bagi kami dua-duanya nggak boleh. Karena ini penyalahgunaan kota infak masjid. Contoh sederhana, takmir masjid misalnya memberikan kesempatan bagi panitia 17-an. Nanti untuk biaya 17-an diambilkan dari kota infak masjid. Kira-kira gimana? Harusnya bukan operasional masjid, Ustaz. Kenapa ini? Tidak bersinggungan dengan aktivitas. Karena 17-an kita sepakat, ini bukan kegiatan masjid. Dipakai hadiah untuk misalnya tarik tambang atau panjat pinang yang dipasang di atas. Ini pakai aja kota infak masjid, boleh nggak? Orang akan mengingkari. Nggak boleh. Kenapa? Ini bukan kegiatan masjid. Kurang lebih seperti itu. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan kota infak masjid untuk kurban, kurang lebih statusnya sebagaimana penggunaan kota infak masjid untuk kegiatan sosial, tapi tidak ada hubungannya dengan masjid. Nah, kalau misalkan Ustaz, karena kan tadi yang namanya kegiatan penyembelihan itu butuh biaya Ustaz, itu kita sepakat gitu ya. Nah, ini biayanya dikeluarkan dari uang pribadi takmir masjid, sehingga ya untuk tukang masaknya atau mungkin tadi untuk petugasnya dikasih amplop petugas. Tapi yang mengeluarkan adalah takmir. Kemudian bagaimana cara takmir mengembalikan uangnya? Ya, kulit dari hewan kurban ini dijual. Pemasukannya untuk kembali kepada si takmir. Karena ini pribadi takmir atau kas masjid? Mungkin pribadi, Zat. Kalau Pribadi. tadi dari kas, kan tadi katanya tidak boleh gitu. Bagaimana kalau solusinya ada takmir yang berinisiatif seperti itu? Karena di masyarakat itu udah hal yang lumrah, Ustaz, sebenarnya antara kurban dengan masjid itu satu kesatuan, Ustaz. Jadi mungkin di zaman Nabi ya SAW itu prakteknya dia terpisah barangkali seperti tadi yang Ustaz sebutkan. Tapi kalau di zaman kita sekarang itu kayak udah ya dia satu paket gitu, Ustaz. Bahkan kalau tadi dibilang dia bukan kegiatan masjid, ya, bisa jadi tidak semua orang sepakat dengan statement itu gitu. Nah, ini gimana Ustaz solusinya? Sebatas kepanitiaan yang seragam itu kan tidak menunjukkan bahwasanya itu bagian dari kegiatannya. Memang umumnya di masyarakat panitia kurban itu tidak jauh dari takmir. Karena memang SDM untuk kegiatan agama biasanya adalah takmir. Kemudian karena kurban ini kegiatan agama, terus panitianya diambilkan dari takmir umumnya. Tapi untuk disebut ini kegiatan masjid, ya keliru karena kurban dengan masjid itu jauh sekali. Tadi kita sudah sebutkan beberapa alasan, dan tentu saja kegiatan yang di situ ada kotoran, najis dan seterusnya itu bukan kegiatan masjid. Karena kalau itu kegiatan masjid berarti silahkan dilakukan di masjid, sebab ini bagian dari kegiatan masjid. Namun pada kenyataannya para ulama menjauhkan itu. Ini najis, ini kotoran, seharusnya tidak dilaksanakan di masjid. Karena salah satu di antara tempat yang dijauhi untuk sholat adalah RPH, rumah potong hewan, sebab di situ ada banyak kotoran. Selanjutnya, bagaimana kalau secara pribadi takmir memberikan dana, meskipun misalnya sifatnya utang, ya, insya Allah tidak masalah kalau itu uang pribadi. Kita tidak mempermasalahkan uang pribadi siapapun, tapi yang kita permasalahkan adalah dana masyarakat, yang itu adalah amanah. Kalau ini dana masyarakat, kemudian dipakai seperti tadi, alasannya apa kamu menggunakan ini? Ini kan kegiatan masjid. Bukan, kurban bukan kegiatan masjid. Itu kegiatan di luar masjid. Selanjutnya, jika itu dana pribadi kemudian sifatnya diutangkan, ya sah-sah saja, tapi pengembaliannya nanti tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Karena tidak boleh sekali lagi menggunakan kas masjid untuk kegiatan kurban. Kalau tadi Ustaz, kulitnya dijual, dapat hasil untuk bayar utang ke takmir gimana? Nah sekarang kalau kulitnya dijual, ya, kembali kepada kaidah bahwa hasil kurban tidak boleh dijual untuk menutupi biaya operasional, baik tenaga maupun perlengkapan. Dua ini, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Hakim, Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu."
siapa yang menjual kulit dari kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban baginya, artinya kurbannya batal. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi SAW untuk menangani kurban beliau, unta-unta kurban beliau. Lalu Ali mengatakan, wa alla nu'tiyal jazara minha syai'an. Kami dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal dari hasil kurban. Wa nu'tiha min indi anfusina, kami berikan dengan membayar melalui kantong pribadi. Jadi pakai uang pribadi yang dipakai untuk membayari para tukang kelet tadi. Sehingga dalam hal ini kalau seseorang ngutangi ini untuk biaya operasional, tapi nanti kulitnya setelah dijual tolong kembalikan, berarti menjual sebagian hasil untuk biaya operasional. Seperti ini bukan solusi yang tepat, karena kita tidak diperbolehkan menggunakan hasil korban untuk dijual lalu dipakai untuk nutupi biaya operasional. Berarti Ustaz, yang nanggung kos ya, artinya semua biaya terhadap penyelenggaraan kurban ini aslinya siapa sebenarnya Ustaz? Karena kita butuh, kan harus ada yang bertanggung jawab Ustaz terhadap biaya-biaya ini semua Ustaz. Yang paling utama adalah sahibul kurban. Cuman jika kita perhatikan, kurban ini pesta rakyat, sehingga yang terlibat banyak sekali. Jika kemudian itu semuanya harus ditanggung oleh sahibul kurban, mungkin terlalu berat. Kemarin saya sempat tanya kepada salah satu takmir, yang di situ ada belasan sapi dan puluhan kambing. Biaya operasionalnya berapa? Total mulai dari konsumsi, kemudian perlengkapan, kemudian juga bayar-bayar ke tenaga-tenaga kelet itu. Totalnya 54 juta. Kemudian pemasukan dari iuran sahibul kurban berapa? Pemasukannya 30 sekian juta. Selisih 20-an juta. Nah, selisih 20-an juta ini kalau harus ditanggung oleh sahibul kurban terlalu berat. Biasanya kambing cuma 150. Sapi 250. Nah, ini kalau dinaikin kambing 300, sapi 500 ribu misalnya biaya operasional, saya yakin banyak sahibul kurban yang nggak sanggup. Saya sudah keluar biaya untuk beli hewan kurban, kenapa saya harus bayar lebih lagi? Mungkin dia akan berpikir seperti itu. Sebab dalam kegiatan seperti ini melibatkan banyak orang, dan kita sangat yakin ya, dari ratusan panitia yang terlibat kan kerjanya nggak sama. Ada yang datang cuman santai-santai, ada yang datang cuman ngobrol, ya sebagaimana layaknya orang ketika kerja bakti. Ada yang cuman yang penting mukanya datang aja kan. Dan aneka kondisi masing-masing orang ketika mereka hadir di kegiatan ini. Dan ini orang butuh biaya. Setiap yang hadir kan butuh biaya, baik untuk makan-makan, untuk snack, dan seterusnya. Nah, kalau itu kemudian dilimpahkan kepada sahibul kurban, saya yakin sangat memberatkan. Sebenarnya, andai kan kurban itu dilaksanakan sendiri ya, misalnya kambing, saya punya kambing, saya sembelih sendiri. Saya cuma butuh satu tenaga, kemudian saya bantu dia, mungkin hanya cukup keluar biaya 100 ribu, 150. Saya tidak perlu menyediakan snack, saya tidak perlu menyediakan makan. Akan lebih hemat, andaikan sendiri. Tapi ketika ditaruh di tempat seperti ini, jumlah orang yang harus saya tanggung lebih banyak. Karena ada banyak orang yang ikut hadir di situ. Nah, jadinya ketika ini dibebankan kepada sahibul korban, dia menanggung beban yang bukan beban utama. Beban utamanya kan korban ya, tapi ada beban-beban tambahannya. Sebagai solusi, mungkin yang lebih tepat adalah kita akan menarik dana dari masyarakat. Buka donasi di masyarakat, sebagaimana orang menggunakan donasi masyarakat ketika 17-an. Mereka open donasi keliling pemuda-pemuda itu, dana yang terkumpul dipakai untuk hadiah 17-an, dipakai untuk kegiatan 17-an. Itu bisa kita jadikan solusi untuk kegiatan kurban. Sehingga ini dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan nanti akan kembali ke masyarakat. Dengan tetap sahibul kurban menanggung biaya yang menjadi beban kurbannya, bukan biaya yang lain.